Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita si Rice yang mau ngekill Putri Kadal untuk diselesaikan questnya itu ya. Ya, quest yang diberikan oleh Ratu Laba-Laba. Dan ya, seperti apa Rice menyelesaikan quest tersebut? Kita langsung aja lah di capcus. Rice menggunakan fokus tip dengan penuh semangat dan josh. Kadalnya terkena telak, akan tetapi kadalnya tidak modar. Waduh, Rice bingung. Ini kadalnya malah nyengir, wadidaw. Dan tuah, Rice disepak sama si kadal. Ia pun terlempar dan menabrak dinding batu. Wanjir, Rice kesakitan itu. Ia merasa skill yang ia miliki tidak bisa melawan si kadal. Padahal mereka kan cuma pengawal putri kadal ya. Tapi bisa sekuat ini Wanjir. Harus bagaimana ini dah? Sepertinya perlu strategi lain. Dan terlihat itu si putri kadal, ia masih santai-santai sambil nunggu si Rice. Ia malah nyengir seolah-olah meledek. Wanjir dah bangke lu. Awas saja ya, ente kadal gurun bener-bener dadah. Dan oke lah, pertama coba dulu dengan Magic Stone. Hasil ngedrop kadal. Ya, dimakan dah itu Magic Stone-nya. Oke, dan langsunglah dimakan, langsung dihap. Setelah dimakan, Rice mendapatkan status tambahan yaitu power bertambah 5 dan pertahanan bertambah 5. Dengan penambahan itu, Rice mengambil senjatanya lagi. Ia pun berlari menuju para kadal pengawal. Para kadal itu pun berlari. Mereka mau memangsa Rice. Rice langsung mengaktifkan weak point, kemudian dilanjutkan dengan fokus tip. Tapi si kadal menghindar. Ya, ia menghindar dari serangan fatal Rice. Dan yang terkena malah ekornya. Rice kaget karena kadalnya bergerak ke belakang dan mau menerkam Rice. Tapi Rice langsung bergerak cepat, ia langsung menusuk titik lemah si kadal dan cerot. Kena telak. Modar si kadal pengawal. Putri kadal yang melihat itu jadi kesal. Pengawal terbaiknya sudah di-kill sama si Rice. Wasem bener. Dan ya, kadal kembali di-kill sama si Rice. Ia jadi ngos-ngosan itu dah. Susah bener dah ngekill dua kadal pengawalnya. Akan tetapi, Rice telah ditandai sebagai musuh para kadal dan Putri Kadal langsung berdiri dan meraung-raung. Waduh, apa yang ia lakukan? Rice bertahan dari rawan si kadal, tapi ia kaget. Malahan si pengawal kadal yang modar diubah menjadi zombie kadal. Wanjir malah hidup lagi. Rice pun kembali diserang dua kadal itu. Ia jadi kesusahan. Ya, karena merepotkan, Rice pun mengambil kain yang dibuat oleh Arteta. Ia pun melempar kain itu ke arah kadal dan Woke kena satu. Rice pun langsung meluncurkan fokus tip dan boom. Tapi kadalnya malah baik-baik saja. Ia malah menyerang Rice dengan catekannya dan boom. Rice terlempar lagi. Ia sampai guling-guling itu dah. Waduh, fatal bener damage-nya. Akan tetapi, si kadal menerima efek dari kain itu dan ia ambruk. Ia terkena stun selama 10 detik. Res melihat itu, tapi ia kecapean. Soalnya HP-nya tinggal 3%. Waduh, gaswat dadah. HP-nya terlalu rendah untuk bertarung. Tapi ia harus menyerang si kadal mumpung ada kesempatan. Dan okelah langsung dilakukan fokus tip dan boom. Wanjir Putri Kadal menyerang dengan ganasnya, tapi Rice berhasil menghindar. Waduh, kalau kena bisa modar itu dadah. Serem banget serangannya, bener-bener dadah. Rice langsung berdiri dan kembali menyerang dengan fokus tip. Modar dah kadal pengawalnya. Tinggal si Putri Kadal doang ini dah. Tapi ia malah berubah menjadi putih. Ya, ternyata itu skill ganti kulit. Si Putri Kadal berubah bentuk ke Henshin putih. Waduh, dah Res kebingungan. Ini kadalnya punya berapa bentuk sih? Tapi dah lah, Res sudah tahu strategi yang efektif.
yaitu melempar kadal itu dengan kain laba-laba merah yang dibuat oleh Arteta. Ini sangat efektif untuk menahan pergerakan si kadal walaupun cuma 10 detik, tapi itu cukup untuk menyerang bagian vitalnya. Dan Wukelasip itu strategi yang mantap. Putri kadal langsung berlari dengan ganasnya ke arah Rice. Akan tetapi, scene dipercepat di malam hari. Yah, pertarungannya di-skip. Sekarang ke bagian akhir langsung. Rice bertarung dengan si Putri Kadal sampai malam itu ya. Malam di dunia real online maksudnya. Ini sudah kelamaan dah. Rice masih kesusahan melawan Putri Kadal. Tapi saat ini ia memiliki kesempatan karena si Putri Kadal terkena kain laba-laba merah. Oke sip, langsung berlari dengan semua skill yang ia miliki. Dan fokus tip dan throw. Rush berhasil mendaratkan serangannya dengan telak. Ya, Putri Kadal pun kesakitan. Ia diserang dengan kekuatan penuh dan tepat di titik lemahnya yaitu dahinya. Dan cus berhasil. Res berhasil menghancur leburkan si Putri Kadal. Wah, akhirnya Putri Kadalnya modar. Ya, dasar si Kadal gurun dada. Susah bener modarnya. Dan ya, notifikasi pun muncul. Pencapaian terbuka. Hadiah mendapatkan skill kulit kadal. Itu skill yang dapat meniru kekuatan kadal. Dan juga mendapatkan skill Rizat Power. Itu kekuatan di mana si pengguna dapat memanjat ke atas dalam jarak tempuh 20 meter. Wanjir jadi lizardman ini mah. Kemudian ada beberapa player yang menonton Rise. Ya, mereka jadi takjub soalnya Rise telah mengkill Putri Kadal sendirian. Ini player OP bener. Biasanya si Putri Kadal dilawan dengan party 5 orang. Ini malah diserang sendirian sama Rise. Wadidaw. Kemudian Rush mengambil kain laba-laba merah. Iya, saat ini mau laporan sama Ratu Laba-Laba. Tapi ada di mana ya si Ratu Laba-Labanya? Apa di tempat kemarin ya? Dan ternyata si Ratu Laba-Laba menghampiri Rice. Ia datang dikawal para laba-laba merah. Walah itu membuat Rice kaget. Ratu Laba-Laba pun menyapa Rice dan berterima kasih karena telah membalas dendam kaum laba-laba merah. Wanjir, para player kaget. Mereka nggak menyangka bos laba-laba merah bisa ngomong. Apa ini quest tersembunyi? Ternyata mereka tidak tahu tentang quest ini. Kemudian Rice bertanya, apa dengan ini semua akan selesai? Apa sekarang kadalnya akan punah? Ucap Rice yang tampak kecewa. Soalnya kalau punah, ia tidak bisa makan daging kadal lagi. Walah walah walah. Ratu Laba-Laba pun menjelaskan kalau itu tidak akan terjadi karena Putri Kadal akan terlahir kembali. Tapi sebelum itu terjadi, para laba-laba merah akan membereskan sisa-sisa kadal yang ada di dalam hutan. Mereka akan dibantai secara berkala supaya mereka paham bahwa laba-laba merah bukanlah mangsa. Kita juga bisa memangsa. Wanjir, malah perang. Ya, karena misi tersembunyi telah selesai, Rice mendapatkan hadiah yaitu skill Poison Perceive. Itu skill yang melempar racun dan dapat melumpuhkan target selama 3 detik dan target akan mengalami pusing. Wah, skillnya ngeri bener ini bos, mantap dah. Rice juga mendapatkan job baru yaitu pelopor. Walah, dapat second job pelopor. Rice jadi garu-garu kepala karena ia tidak memahami apa itu second job. Ya, ndahlah mikirnya nanti aja. Kemudian para player mendatangi Rice. Mereka langsung bertanya bagaimana Rice mendapatkan misi tersembunyi ini. Walah, Rice jadi bingung mau menjawab apa. Tapi daripada ngomong misi, ayo kita party bos. Kita makan daging kadal yang banyak. Dan ya, pesta barbeque langsung dimulai dengan menu daging kadal. Res membuat sate kadal kepada para player yang datang. Res jadi kecapean itu ya, tapi ia menikmatinya. Soalnya sudah lama Res tidak masak banyak untuk orang banyak. Ini kesempatan yang menyenangkan bagi Res.
Dan ternyata ada Melina itu, ia juga datang, ia mencium bau enak, jadi ia datang kemari. Ternyata ada Kang Mas Rice, yah malah sedang memasak lagi, pantesan baunya menyebar ke seluruh hutan. Dan Melina sangat senang karena ia bisa makan masakan rice lagi. Ini luar biasa, bisa makan masakan rice. Akan tetapi ada player yang berantem. Mereka mau rebutan sate kadal. Wah, Rice jadi ngelak. Tapi Melina langsung mengaktifkan megapon dan berteriak, "Berhenti! Berhenti, berhenti, berhenti! Tolong mengantri!" Wanjir, teriakannya itu kencang banget. Para player jadi terkena tekanan mental itu ya. Ya, wanjir bener. Melina pun menyuruh semuanya untuk mengantri. Jangan rebutan ya. Dan Mokeda beberapa saat kemudian. Res memasak daging stik kadal ini untuk Melina karena Melina sudah membantu Rice. Jadi Rice mau membuat sesuatu yang spesial. Wah, Melina senang sekali. Tapi di situ ada seorang yang datang. Ya, itu player yang tampangnya sangat elegan. Ia datang ke sini karena diberitahu si Rush membuat pesta barbeque. Ia baru tahu di dunia game bisa membuat hal semacam ini. Ia pun minta stik kadal yang sedang dimasak. Ia akan membayarnya. Mendengar itu, Rex mengatakan kalau daging stik ini tidak dijual. Dan Melina juga tampak jengkel. Ya, ia langsung memakan stik yang masih panas itu dah. Wadidaw, ia tidak mau kehilangan masakan dari Rice. Ya, player itu pun tertawa dengan elegan dan meminta sesuatu yang lain. Jika Res punya gitu ya, Res pun memberikan sate ayam yang sebelumnya ia masak. Dan ini merupakan masakan pertama Res di dunia game online. Dan oke bos, si player pun berterima kasih dan memakan daging ayam itu. Tapi di dalam hatinya ia mengejek, ia merasa jijik dengan sate ayam ini, tapi ya bagaimana lagi, ia yang elegan harus mencicipinya. Ya, masakan seorang koki di dunia real online akhir-akhir ini jadi terkenal dan ya, ia pun mau mencobanya. Tapi ya, okelah, walaupun jijai, tapi dimakan saja, digigit sedikit-sedikit. Dan itu ya sate ayamnya digigit sedikit. Dan kemudian setelah dimakan, si player kaget. Ia tidak menyangka kalau masakan ini enak. Ia berteriak seolah-olah diserang oleh sate ayam. Yah, ini bener-bener buzzing loncat. Sensasi gurih dan manisnya dari sate ayam menjadi satu. Dan bumbunya ini benar-benar bumbu yang unik. Dan juga ayam yang lembut dan mudah dikunyah. Ini benar-benar sate ayam terbaik yang pernah ia makan. Wanjir dah, ya bener-bener kegirangan. Dan ya, player itu pun mengatakan bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau like, komen, dan subscribe. Siap, salam cus.